Kalau biasanya baju lo nggak dipakai akhirnya dijadiin lap sama nyokap lo, ya kan? Kalau sekarang ini bisa lebih dari itu, bisa banyak, bisa jadi art, bisa jadi coaster, dan macam-macam. Kita tuh adalah recycling artist kolektif. Aku tuh bikin new material namanya Fabric Labs. Dia itu tuh apapun bisa. Live in 30 minutes. Ini kenapa sih? Nggak apa-apa, gue tadi ngeliat lu baca-baca kan kayak gue kaget aja gitu, tumben lu baca. Iya, karena kan menarik banget soal fashion, soal baju kan. Gitu. Ini diceritain juga nih kayak macam-macam jenis-jenis kain tuh apa aja, tuh ada flanel, ada silk. Lu sekarang belanja seberapa sering sih dalam waktu 1 bulan? Gue tuh bukan tipe orang yang belanja, cuy. Gue tuh entah dibeliin. Iya, dibeliin dari orang tua, dibeliin dari pacar. Ah, pengeretan lu mah. Lah nggak gitu, gue emang nggak bisa milih. Misalnya gue datang nih ke mall gitu, sayang kamu beli dong baju apa gitu. Gue nggak bisa milih. Gitu. Tangan gue tuh bau, cuy. Real. Real. Nah, terus? Makanya gue tuh kalau misalnya mau beli celana atau beli baju itu sesuai sama fungsinya. Oh, lu lebih ke fungsional ya? Bener. Misalnya nih, gue butuh baju untuk pergi, jadi gue beli satu. Untuk kerja, gue butuh satu. Untuk ke kondangan, gue butuh satu. Untuk tidur, gue butuh satu. Untuk nyetir, gue butuh satu. Masak? Belum. Ya tapi abis selesai mandi, ujung-ujungnya jadi banyak oh iya, kan? banyak juga, ya, bener. Cuma satu-satu. Tapi kalah sama cewek gue. Kalau cewek lo dia selalu belanja. Nih, baju warna merah, itu udah harus sama warna putih. Ada lagi misalnya putih sama hitam dia harus sama mix and match betul, gitu ya? Kan beda sama gue. Oh, lebih konsumtif. Betul. Tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang, kalau gue lihat di TikTok nih, weekend haul, tiba-tiba dia pergi kemana, terus dia belanja, minggu ini beli apa, ntar minggu depan beli apa. Kayaknya tiap minggu dia belanja, Bo. Tapi lo pernah mikir nggak sih, setelah lo belanja baju dengan sebanyak itu di lemari, terus lo nggak pakai, oke lah, ada beberapa bisa lo lungsurin atau dikelatar. Tapi kalau lo jadi sampah, lo kira-kira mikirin gak itu mau dibuangnya kemana? Jadi dibuangnya ke ini, lo bikin Instagram baru. Terus? Nah di Instagram itu lo bilang pre-love, cuy. Di situ lo bisa cuanin lagi, bro. Kalau masih bisa dipakai, kalau udah nggak bisa dipakai, kayak sampah bekas celana dalam gitu. Buang ke tong sampah. Ntar hilang kan? Besoknya. Kan lu cuma mikirin sampai situ kan? Udah hilang. Lu nggak tahu di tong sampahnya diapain tuh celana dalam. Kalau dijadiin bahan buat santet, menurut lu gimana? Lu mikirnya udah kejauhan. Kita tuh mikir yang depan-depan mata aja. Tapi kan lu harus mikirin jangka panjangnya. Orang sampah tuh banyak banget menggunung, dan sampah baju gue yakin lebih banyak dibanding sampah makanan atau sampah-sampah lainnya. Lah nggak mungkin dong. Banyak. Masa iya? Iya. Kan makanan setiap hari dimakan. Tapi kalau baju ada kan sampahnya juga. Baju tuh dia tuh nggak habis dalam waktu sebentar lagi. Jadi misalnya kita punya sampah nih gitu, baju nih udah nggak dipakai, kayak baju seragam lo deh yang udah nggak mungkin dikasih ke orang karena udah ada piloknya. Iya gitu, terus lo buang. Dia tuh nggak akan tiba-tiba hilang sendiri, terus nyerap di tanah 3 tahun, nggak mungkin, gue yakin. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Lo pernah kepikiran nggak kira-kira bagusnya diapain, bijaknya dikemanain? Iya sih. Iya nggak? Lo mikirin itu? Bantar Gebang. Nah, itu akan menjadi satu-satunya tempat untuk pengepulauan baju-baju pre-love itu, cuy. Iya, kalau bisa di pre-love, kalau pertanyaannya kalau nggak bisa. Makanya mungkin penyu-penyu itu. Aduh, nggak boleh gitu. Kita tanya deh, ini ada sebuah gerakan yang menarik banget. Jadi kalau sampah-sampah lo punya, apalagi mostly sampah baju ya, sampah-sampah kain, fabrik, ini bisa dijadikan sesuatu yang lainnya. Dan bisa berfungsi lagi gitu. Kok bisa? Kalau biasanya baju lo nggak dipakai akhirnya dijadiin lap sama nyokap lo, ya kan? Kalau sekarang ini bisa lebih dari itu, bisa banyak, bisa jadi art, bisa jadi coaster, dan macam-macam. Bisa jadi pegawai swasta? Enggak dong. Raja? Enggak bisa. Astronot? Bisa diem nggak? Sorry. Maaf, Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Intan. Kak Intan! Hai Dims. Halo. Selamat datang, Kak. Silakan duduk. Ini dari Setali ya. Mantap. Dari Setali Indonesia. Jadi kalau udah lihat-lihat Instagramnya, follow, pasti udah tahu sebenarnya gerakan-gerakan ini ya, movement ini. Tapi buat yang nggak tahu. Nah, buat yang nggak tahu, cerita sedikit dong tentang Setali. Ya boleh, tentang Setali sama movement apa sekarang sih yang lagi dilakuin sama Intan ini? Sebenarnya kalau Setali itu kan lebih bentuknya social enterprise. Kita punya benderanya, ada PT, ada yayasan juga. Tapi bisnis modelnya koperasi. Terus kita tuh adalah recycling artist kolektif. Nah, jadi deh cewek-cewek 15 orang, mereka itu recycling artist dan
kita tuh kolektif, bisa B2B, bisa perorangan. Kayak misalkan nih Riza sama Dimas bingung banget mau diapain baju-bajunya. Nah. Terus nanti tinggal konsultasi sama kita. Terus kita bikin bareng deh. Workshop bareng, ditemenin ya? Ditemenin. Terus ada penjahitnya juga. Oh gitu. Berarti kita di-guide sedikit demi sedikit ya. Benar. Sampai menjadi gaya hidup. Oh gitu. Gaya hidup, nggak cuma jadi sesuatu doang. Terus jadinya kayak keracun gitu, kayak wow, ternyata ini terapeutik dan adiktif ya. Terus kayak enak nih gitu. Kurang lebih sampai detik ini udah berapa peserta Kak yang mengikuti movement ini? Sebenarnya ini tuh bentuknya tuh, movementnya tuh bisa dilakuin di rumah juga nggak apa-apa. Karena kita kadang-kadang juga bikin webinar, kadang-kadang juga ada online-nya. Dan kalau misalkan yang datang itu aku beneran nggak ngitung. Tapi setiap minggu itu tuh kita selalu ada, sampai kayak misalkan nih, ini tuh bisa jadi adalah movement di kantor-kantor karena mereka mau tujuannya SDGs dan karyawan-karyawannya juga bisa laid back, bisa ngerti cara memperpanjang usia pakaian mereka. Jadi aku kadang bikin workshop tuh langsung 300 orang, 200 orang gitu. Terus merekanya sendiri tuh jalan lagi pasti di area rumahnya. Mereka bikin buat Agustusan atau apa, terus kayak merekanya juga jadi duta-duta memperpanjang usia pakaian pada akhirnya. Ini tuh sebenarnya awal mulanya nih yang akhirnya bikin 15 orang ini, oke kita bikin ini yuk gitu. Kan pasti ada triggernya dong. Triggernya tuh kalau aku sih pribadi emang dari 2004 udah bebikinan. Taulah kalau misalkan di Bandung kan jajan ke Gede Bage gitu. Terus kayak pingin beda, terus kayak oh ini lucu tapi kegedean deh gitu kan. Terus kita permak kecil-kecilan di Ciamplas gitu. Betul. Bunda nih kayaknya ngerti banget. Nah terus akhirnya dari situlah aku mencoba untuk DIY. Dulu tuh ada website namanya Lookbook, terus aku kumpul sama teman-teman fashion blogger, di situ belajar permak-permak. Terus akhirnya suka bikin, dan ada satu masa aku keliling Indonesia Timur fundraising sama teman-teman sekitar aku, gimana caranya supaya aku bisa bikin film dokumenter, bikin komik, bikin movement-movement ke Indonesia Timur dengan jualan baju-baju upcycling. Tapi itu kawinnya sama Tenun ya. Sama gitu, Tenun zaman dulu sama Tenun. Tapi kalau sekarang udah sekarang udah apa aja. Nah 2018 ketemu sama Andin juga kan sebenarnya memang dia senang banget fashion, dan dia juga sering kali kayak jadi influencer kayak ayo pada pakai baju ini gimana gitu kan. Terus kayak orang pasti ngikut deh ya sama dia. Aku ketemu, kita berjodoh. Terus dia bilang dia punya satu namanya Salur zaman itu. Si Salur itu tuh kenyataannya bottleneck nih, udah ngumpulin donasi pakaian, tapi 80%-nya tidak layak. Kebayang nggak, Za? Jadi sampah tadi ya? Iya, 5 ton yang nggak bisa diapa-apain lagi kan? 5.000 kilogram gitu. Akhirnya kita kerja sama Bank Sampah Bersinar, terus kita repair, terus kita akhirnya jual tuker, tapi sama waktu itu kalau Bank Sampah Bersinar kan dia sama sampah-sampah plastik tuh ditukar sama baju, tapi bajunya udah kita rapihin dikit-dikit gitu. Silakan. Pertanyaan, 5.000 kilogram itu tidak bisa digunakan, itu disimpan di mana? Itu kan sebesar lapangan bola. Gede. Jadi Andin selama ini sama kakak Intan itu punya warehouse yang isinya 5.000 kilogram. Dulu ya? Itu cerita masa lalu. Oh iya benar. Tapi sekarang udah nggak ada. Nah lucunya itu kan akhirnya bajunya tuh yang nggak bisa banget diapa-apain tuh kita pisahin. Nah pisahin, nah akhirnya yang baju-baju kualitasnya ya oke lah gitu, tapi masih bisa lagi kita bikin bal-balan. Terus kita bikin ini nih serba 10.000, serba 5.000. Jadi ibu-ibu sekitar Cinere, dulu warehouse-nya di Cinere, mereka bisa bikin UKM sendiri gitu. Terus mereka jual pre-love di mana namanya? Di e-commerce atau di Instagram gitu. Jadi mereka dari situ source-nya. Sampai itu bener-bener abis gitu. Pertanyaannya, baju yang nggak bisa diapa-apain tuh yang kayak gimana sih? Wah, kayak gitu. Misalkan polyester itu kan nggak bisa diapa-apain. Baju bola tuh. Iya benar. Baju Oh, partai. Itu tuh nggak bisa diserap sama tanah. Nggak biodegradable. Jadi itu bisa jadi isian bantal, terus bisa dibikin lagi. Nah, aku tuh bikin new material namanya Fabric Labs. Dia itu tuh apapun bisa.
Boleh. Itu. Wah. Ini apapun bisa. Jadi kayak kita nggak pilih-pilih bahan ya. Bahan. Apapun ini bisa dijadiin ini ya. Ini tuh lahir setelah Setali itu dari 2018, berarti 6 tahun. Setelah Setali 4 tahun. Jadi muncul ini. Ini baru munculnya 4 tahun ya, berarti kan 4 tahun setelah Setali ada. sebelum sampai ini muncul berarti ada prosesnya dulu dong. Ada risetnya. Terus ada ya bikinan macam-macam, bikin workshop, bikin sculpture. Kita bikin karya kayak misalkan di hotel kemarin baru di Sahid dan sekarang masih ada di Sahid itu 8 meter. Oh, jadi karya kayak wall art gitu ya. Ini buat teman-teman di rumah juga, ini tuh bahan dari kain. Dari kain. Tapi keras banget. Seriusan. Ini masih berasa kainnya. Tuh. Ini coaster ya, bisa dibikin Bisa coaster jadi ya. coaster, bisa jadi kayak misalkan kamu bikin rak buku, tinggal disusun-susun aja. Tergantung kamu mau pesan yang moldingnya mana. Moldingnya yang mana, bisa besar, kecilnya, warnanya pun bisa ya. Warnanya tergantung sampah kamu. Oh, nah pertanyaannya berarti ketika kita punya sampah, baju nggak dipakai tapi bahannya mati lah segala macam. Ini kita tinggal sumbangin gitu aja atau harus melakukan sesuatu? Dulu kita tuh sumbangin gitu aja. Makanya bottleneck kan. Awal mula permasalahannya ya. Maka dari itu kita cari solusinya apa? Karena ini sebenarnya tanggung jawab kolektif kan. Gak mungkin itu kayak misalkan lo jajan semau-maunya, pingin nge-reward diri sendiri terus ditumpahinnya ke gua gitu kan. Kan kita baru kenal. Iya, main bomo aja. Iya kan? Iya. Makanya dari situ aku coba cari mekanismenya yang sama-sama enak. Jadi kalian membiayai operasional kami dengan cara ini mau jadi apa akhirnya gitu. Entah itu jadi merchandise kayak ini dia. tote bag-nya kayak gini. Sama satu lagi lihat dong, sepatunya lihat dong, sepatunya dong. Sepatu juga bisa, selama sepatu itu kanvas itu bisa jadi. Sepatu. Kayak misalkan nih, tapi aku nggak suka sama baju-bajunya, emang pengen dibuang aja. Ya nggak apa-apa, nanti berarti pakai bahan-bahan kita untuk bikin di sepatu kamu. Itu juga bisa. Gitu. Pertanyaan lagi. Silahkan. Untuk mengedukasi Indonesia nih, balik lagi kan Indonesia nih, kayak ya iyalah mau beli baju mah tinggal murah, ntar tunggu aja e-commerce sale tanggal yang sama gitu. Ntar kan juga Rp6.000 dapat gue gitu. Gimana caranya kayak oke, aku maunya ke bahan yang ini karena aku cinta lingkungan dan aku itu gimana sih cara ngedukasinya, Kak? Sebenarnya edukasi yang paling masuk akal itu tuh adalah walk the talk. Walk the talk. Jadi lo ngelakuin hal ya? sambil lo jalanin. Gue kan bikin kayak gini udah kayak nafas ya. Karena maksudnya penjahitnya ada di rumah gue, di bawahnya workshop, orang mundar-mandir juga sehari-hari ngurusin itu. Nah itulah, jadi kita harus bisa gimana caranya apa yang kita lakukan itu tuh adalah sesuai dengan passionnya. Dan yang menarik lagi, rumah gue tuh kan bisa dikunjungin. Jadi orang tuh bisa ngelihat, oh ini ternyata dari kain, ini ternyata dari ini. Terus orang jadi bertanya. Karena tanpa sengaja rumah gue tuh selalu jadi FYP. Jadi viral-viral di TikTok untuk orang pacaran, merayakan sesuatu dan segala macam. Terus mereka jadi kepo kan. Sampai ada yang akhirnya jadi sahabatan, sampai baju nikahannya juga pakai baju bekas. Wow. Udah dua pasangan yang gue bikin. Keren banget. Nah, tuh kan daripada lo sewa atau bikin lagi baru kan. Tanya dong harganya berapa? Harganya berapa? 4-10 juta sepasang. Wah, Pasang ya. Sepasang loh cewek cowoknya. Emang nama rumahnya apa sih? Subo Family. Subo Family. Jadi kalau mau ngecek di Instagram ada namanya Subo Family. Pertanyaannya tadi ada orang pacaran main ke sana, sebenarnya bisa ngapain aja tadi selain workshop ya? Bisa dengerin musik karena aku tuh backgroundnya kan aku sama Andin emang di dunia musik kan gitu. Jadi kita ketemunya juga di situ. Nah, aku tuh ngoleksi piringan-piringan hitam dari zaman sebelum kemerdekaan sampai kekinian. Wow. Jadi kayak musisi-musisi kayak Hindia, Nadine Amiza. Ya Hindia tuh kan Baskara gitu. Pada bikin session di situ terus nongkrong Isyana gitu. Jadi emang tempat nongkrong musisi-musisi dan tanpa. Nah itu dia tadi lo nanya ini gimana caranya nyebarluasinnya kan? Gak sengaja ini semua tuh akhirnya kalau misalkan lo missionnya tuh emang jalannya lurus dan emang lo anaknya emang gak visi, itu bakal ada jalannya sih. Dan lebih mudah lagi ya. Konsistensi sebenarnya. Konsistensi. Lo ngelakuin itu berulang-ulang, itu kan arti sustainability kan, keberlanjutan. Lo ulang-ulang aja yang lo lakuin, dan lo jangan tergiur ke kanan ke kiri masuk politik atau apa gitu. Pokoknya lurus aja di situ ya. Karena ya memang aktivisme harus dijalankan. Paling penting ya emang kan sebenarnya sustainability itu ada 6 nih dari UNESCO. Ada people tuh udah pasti kita harus empowering orang. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan gue ngomong A
terus gue berteman sama Dimas, terus Dimasnya juga kagak ngerti gitu. Tapi kalau misalkan Dimas mau temenan sama gue, dia mau nggak mau ya dengerin, tapi nggak harus dilakuin juga nggak apa-apa. Feeding the seed. Oke. Gitu. Jadi lama-kelamaan kasih isme-ismenya gitu ya. Isme bener. Lama-kelamaan lingkungan gua itu ya vibrasinya ya vibrasi sustainability, karena si people-nya tuh ke empowering, dan yang paling penting sustain karena ada profit, ada uangnya. Jadi yang hidup sama gue penjahitnya umurnya 10 tahun. Basic itu kerjanya. Basic gitu. kebutuhan manusia adalah sebenarnya ujungnya adalah uang. Motivasi utamanya itu. Kalau nggak ada uangnya orang pasti ditinggalin sebentar. Ada cerita lucu banget, Za. Jadi kan sebenarnya gue tuh kan sebelum New Material tuh ada lagi nih babynya Setali tuh namanya Sande Nusantara. Bikin buku itu gara-gara ada perjalanan Jeddah Wastra 3 bulan keliling Jakarta, Sumba, Jakarta. Nah, di satu sisi gue jadi belajar tentang batik yang sebenarnya itu tuh nggak pernah di rebranding sebagai ini sustainability lah. Ya kita tuh udah tahu gitu, sustainable fashion, slow fashion, ya batik, tenun, pewarna alami kan. Tapi kan orang tuh kadang mereka memang udah tradisi kan, yang nggak pernah nge-brandingnya gue nih gitu. Certified sebagai sustainability enggak kan gitu. Nah, di satu sisi akhirnya gue mencoba untuk pingin bikin studio batik sendiri. Gimana caranya? Harus dapat tender yang gede kan. Dapatlah tender. Tapi karena saingan gue semuanya batik print, di mana ini sebuah edukasi lagi nih. Batik print adalah kain bermotif batik. Dia bukan batik. Ya. Tuh, batik print adalah batik yang bermotif print. Kain bermotif batik. Kain yang bermotif. Jadi yang lo pakai itu adalah batiknya beneran apa enggak ya? Ya, karena batik itu tuh harus tik-tik-tiknya atau enggak gini jebretnya tuh harus pakai malam. Iya, pakai canting segala macamnya. Canting pun bisa yang canting hand stamp, yang cap, atau canting yang memang batik tulis. Gitu. Yang penting memang ada tenaga manusianya, di mana di situ harus ada empoweringnya kan. Nah, di satu sisi gak bisa tuh orang tenderan tuh biasanya batik print tuh. Nah, gue menang karena gue satu-satunya batik cap. Dan untuk direksinya ada pewarna alami. Tapi namanya juga procurement, ya kan? Ada divisinya tuh ya, di konvensional perusahaan. Dia nanya, Mbak, tapi ini jomplang banget nih harga kamu sama harga dia gitu. Padahal yang gue kasih udah murah banget. Terus gue bilang, gini Mbak, kita kan memang mengusung sustainable fashion. Kalau Mbak pingin harga aku seperti harga mereka, aku harus kecilin nih gaji yang pembatiknya. Berarti aku potong dong. Berarti nggak sustain dong. Mereka nggak happy money, terus mereka bete kerja sama aku. Iya dong. Aku bilangnya gitu. Terus dia bilang, oh ya udah Mbak. Jadi gue gimana caranya supaya si perusahaan ini, karena kan di satu sisi aku harus belajar memanage kan. Orang tuh happy sama kita, tapi di satu sisi juga semuanya sinergi, profitnya juga sustain. Jadi semuanya harus satu alignment gitu loh. Jadi kayak lo kok kerja nih di kantor, tapi lo nggak happy dengan gajinya. Banyak kejadian kan? Ya kan, dengan kantornya. Gue pernah jadi pembatik tau. Serius? Enggak, bohong. Enggak bohong. Pembatuk iya. Bikin batuk Pembual, iya. Kirain aku tuh masalah kakak yang terbesar akan menjadi kayak, waduh, ini ada 5.000 ton. Enggak lagi. Atau apa? Enggak, ini yang lo pegang aja itu 4.000 kilo yang gue gathered dari IKEA. Gue sekuat itu tau sebenarnya kawan. Coba guys, ini kalau lo ini ya, kalau ini kan familiar banget ya. Jadi kayak warna apa? Ternyata ini warna seragam IKEA ya. Ini adalah seragam IKEA. Berapa? 4.000 kilo pada saat itu. 4.000 kilo. Dan itu tidak lebih parah daripada kakak ngobrol sama manusia. Lebih parah ngobrol sama manusia sih. Ada melelahkannya. Gue ada drainingnya. Gue tuh suka lupa nge-shield diri gue kayak, aduh gue tuh jangan attach sama orang yang ini gitu. Suka lupa. Tapi ini bukan ngomongin di Setali ya, ngomongin kolaborator. Itu lebih capek. Kayak misalkan sama pembatik, sama pencelup atau apa tuh. Karena kita kadang-kadang kalau misalkan, suka ada superhero syndrome kan, itu yang harus dipapasi. Tapi superhero syndrome tuh tipis banget. Kayak misalkan gini nih, nih gue tuh pingin areanya di sustainable fashion, gue pingin bayarnya layak ke mereka gitu. Gue merasa udah kayak menolong, iya nggak sih? Di satu sisi kayak biasanya mereka kan bayarannya rendah tuh, pingin nolong. Udah bisa bantuin nih. Tapi pas waktu itu kan gue jadi expect dianya juga baik sama gue. Nggak perlu kita expect. Nah yang kayak gitu tuh kayak patah hati, terus kayak, lah bukannya gue udah baik sama lu, kayak gitu-gitu. Emang berharap tuh jangan sama orang. Tapi itu empowering people tuh paling SDM tuh paling wah. Paling sulit ya, itu tantangan yang paling challengeable. Nah,
Tapi kalau ngomongin soal recycle-nya sendiri nih, sekarang challenge yang kita hadapin nih gitu ya mengenai si recycle ini, yang paling di depan mata tuh sebenarnya apa aja sih? Nggak merasa itu kendala sih, Za. Nggak. Karena kalau mau ngelihat sekarang brand yang udah upcycling banyak kan. Even kayak fast fashion yang di mall aja bikin denim yang seakan-akan upcycle, ya kan? Iya. Nah, berarti kan emang gaungnya tuh udah gede. Sebenarnya udah nyampe ya? Udah nyampe. Cuman aku kasih solusi untuk yang B2C ya, untuk yang orang to orang. Kalau misalkan mereka nggak punya uang untuk beli harganya yang ratus-ratusan ribu gitu, ya kita bareng-bareng bikin sendiri aja. Bareng-bareng bikin sendiri. Itu murah banget, itu kayak cuman 300.000 udah pakai makan, udah pakai minum, terus kita guide untuk bikin satu, entah base-nya mau apa, mau jaket, mau sepatu, mau apa. Jadi mereka pun bisa bikin usaha mereka sendiri malah. Gitu. Gue nggak gatekeep ilmu. Jadi kayak mau datang belajar langsung apa aja. Iya. Tapi Plus juga ada recyclingnya jewelry juga, nggak cuman fashionnya baju doang, jewelry, home living, ada di semua sekali ada di situ ya. Tapi kakak melihat ntar ada yang kayak niru-niru usahanya kakak gitu. Itu enggak, kakak aku tidak merasa ini sebuah usaha. Ini itu adalah sebuah rumah yang dimana orang mau belajar, mau mind mapping. Karena apa ya? Karena sekarang tuh ilmu tuh kayak lautan ya. Lo mau ambil garamnya sedikit ya tetap asin laut. Iya, bener itu keren, itu keren. Kita nggak perlu takut banget. Nah, gue tuh kadang memang lebih takut dengan ekspektasi orang ke orang, karena gue kalau maksudnya ngasih ilmu atau kita saling berbagi, ada attach-nya itu loh. Iya. Apalagi gue tuh anaknya people person banget kan. Gue nggak people pleasing, udah belajar tuh, enggak. Udah kayak gitu. Tapi kalau gue udah sayang sama orang, terus gue kayak, ini gue harus putus lagi sama orang ini gitu. Putus dalam artian kayak detach gitu. Bisa, tapi kayak semuanya kan dilakuinnya pakai hati nih, hal-hal yang kayak gini. Ini yang pakai hati nih. Makanya jadinya baper. Nggak semua orang sebenarnya mampu ya buat beli pakaian ya, apalagi yang sustainable gitu. Akhirnya orang ujung-ujungnya jatuhnya ke fast fashion. Yang kita tahu sendiri, biasanya kayak kaos, bajunya tuh umurnya nggak lama lah. 2-3 bulan maksimal, habis itu bahannya udah mati. Nah ini sebenarnya bijaknya gimana sih? Selain tadi kan mungkin ada beberapa yang nonton mungkin daerahnya jauh nih jangkauan dari Setali gitu. Kira-kira ada tindakan atau kegiatan sesuatu yang lain kah untuk membantu? Aku tuh sering bolak-balik kayak Jawa Tengah, Jawa Timur atau mana. Jadi aku tuh bisa dipanggil banget, dan aku punya tim 15 orang. Jadi at any time mau dipanggil terus mau belajar bareng, terus itu bisa ya? Bisa banget. Langsung hubungin aja ke Instagram. Kita sering ngelakuin, besok aja kita di Solo. Kemarin baru dari Pekalongan, bulan kemarin dari Bali. Dan kita tuh jadi tim expertnya Kemenparekraf juga. Jadi untuk ibu-ibu PKK yang ada di daerah-daerah mana tuh kita sering jalan-jalan gitu, belajar bikin wall hanging atau apa. Jadi ibu-ibu itu punya mata pencaharian tambahan. Nah, yang menarik lagi adalah kita kan 15 nih recycling artisnya, tapi kita punya lagi 15 penjahit yang lain, yang dimana itu namanya TNF, The New Factory. Itu adalah koperasi ibu-ibu garment yang memang dipecat gara-gara pandemi. Nah, itu yang bikin-bikin yang banyak-banyak nih. Yang kayak lebih dari 1.000 gitu, kerjaan lebih dari 2.000 piece, itu sama ibu-ibu itu. Yang di bawah kakak sekarang udah ada berapa pegawai, Kak? Kita tuh nggak ada pegawai, karena kita koperasi. Ya, jadi misalnya cara kerjanya gini, misalkan lo gabung di gua nih, Dips. Terus lo bisanya apa? Lo bisanya tuh lebih fokusnya di home living, karena lo suka nih bikin sarung bantal, bikin apa tuh yang gemes-gemes hordeng atau apa. Oke, lo dapat kerjaan, lo mau memvaluasi diri lo berapa? Mau ngambil berapa persen dari situ, berapa persen buat Setali, itu PIC-nya yang menentukan. Which is kalau lo adalah gitu PIC, lo sendiri yang nentuin ini dapatnya segini, dan lo harus present ke kita kenapa lo layak dapat segitu. Lo bilang aja, gue mau ini, gue mau kuliah. Kayak gue nih, sekarang setiap ada gue masukin kerjaan ke Setali, gue mintanya gede nih, gue minta segini. Karena gue lagi kuliah lagi, gue lagi kuliah S2 lagi nih sekarang gitu, di KJ gitu, seni urban. Tuh pakai duit sendiri. Jadi gue minta presentasi lebih gede ya kalau gue masukin kerjaan kayak gitu. Kan banyak ya? Iya. Tadi ada jewelry, ada tadi fashion dan macam-macam. Produk yang paling diminatin sama orang-orang. Gak jualan, kita tuh gak jualan. Kebayang gak sih, Za? Jadi misalkan nih Bank Mandiri atau apa, mereka mau bikin karnaval, mereka bikin kostum 10 sama kita. Terus gue ngomong nih di grup, siapa yang mau jadi PIC-nya? Gue. Siapa yang mau jadi kalau di dapur sosefnya lah, siapanya yang jadi asistennya, siapa yang mau jadi yang bantuin drafting apa-apa, siapa. Ini dapat duit semua nih. Kayak gitu.
Jadi B2B banget. Nah, kalau B2C itu ya barangnya dari lu sendiri ya. Tapi orang senengnya pada bikin apa sih? Nah, referensi kan, ada referensi nih, Baju, tote bag yang sepatu, gampang, tote baju. bag. Tapi outer kita paling disukain, tapi kan itu nggak bisa dibeli kan. Jadi Iya, kita tuh cuma ada Cuma satu sampai itu 5 yang jadi referensi. Pingin bikinnya referensi kayak gini, ya nggak apa-apa, tiru aja. Tinggal ditiru aja ya. Tapi itu jadi sebuah statement lo gitu loh, kayak gila gue tuh beda banget. Beda kan, Zah? Nggak mungkin sama. Lo mau niru juga kalau Bener, pakai bener. waist yang beda tuh akan beda. Beda. Gue mau bikin outer juga dah. Iya. Sekarang. Gue mau sekarang bikin outer juga. Nih tiba-tiba langsung dari tim kreatif kita ngasih tahu sebulan bisa berapa orang yang datang. Nggak pernah ngitung lagi. Gue tuh hidupnya nggak pakai numbers. Oh. Jadi Beda banget sama lu. Iya lagi gue hitung lagi. Kan ada perhitungan gimana dong? tapi gue numbersnya sekarang ke duit. Mending lo tanya berapa penghasilan sekali gue bisa jawab. Tapi kalau nggak apa-apa, orang-orang Kak. kayak gitu nggak apa-apa. Ini eksklusif langsung dari 30 menit lifestyle. Ini koperasi loh ya, koperasi. Oke. Jadi gue sebulan tuh kurang lebih setali tuh dapat 500 sampai 1. Miliar. 1 bulan. Enggak, setahun. Setahun. Nah. Lo Tapi kan pindah. kerjaannya bisa dari rumah, Bisa dari mana Terus aja. ini happiness-nya bisa, terus kita outing. Jadi kayak misalnya kerjaan di Solo, ya kita outing tuh naik Pergi kereta ke semua sana. cewek-cewek 10 orang gitu. Wah, lu mau ini nggak banting setir? Boleh ada cowoknya. Kita kan sekarang pingin ada kesetaraan gender. Ah. Cowok boleh masuk. Sekarang Tukang gue penjahit gua- guys. Sekarang tukang gue jahit jadi gue penjahit. tuh 10 tahun bareng gue cowok. Ya, gue Dari sekarang dia jadi penjahit bujangan guys. sampai anak Tuh. 2. Let's go. Daripada jadi penjahat kan, ya kan? Betul. Ini tapi pesen dong buat apalagi anak muda yang sekarang ya. Gitu, buat ini nih salah satu movement ini kira-kira mau kasih pesan apa? Oh, tadi gue kurang 6 nih kan, tadi people, Lima lagi. profit, Iya. terus peace juga, Peace. Oke. partnership. Jadi kita tuh harus banyak kolaborasi. Kayak misalkan lo tuh suka fashion, terus seneng di aktivisme lingkungan hidup atau apa ya, collab aja, collab sama siapapun, Collab aja. memberanikan diri gitu. Terus juga people, planet, profit. Kok gue tiba-tiba lupa ya? Nah, lah. Nanti kalau gue inget 2 lagi. Ya, oke, yaudah, boleh. Silakan Oke. ngobrol lagi. Iya. Tapi tadi pesen nih gitu kan kayak sekarang udah mulai melek Oke, ya. mulainya dari decluttering. Nah, Gue tuh suka banget sama Marie Kondo kan. yes. Decluttering tuh beberes, entah itu rumah, entah itu lemari. Oh. Lo harus Buat menyadari. barang-barang yang nggak penting ini. Iya, Yang nggak benar. spark Oke. joy. Benar. Lo harus menyadari ketika lo decluttering itu, lo akan mengubah kehidupan lo keseluruhannya. Ketika lo beberes lemari, lo beberes jiwa. How? Setuju. Serius. Iya. How? Coba jelaskan, Za. happy. Bentar lagi lo masuk setali nih, bentar lagi. Kita How? butuh How? markom nih. Karena aku tuh mengubah jiwa tuh kayak yang pakai terus singing yoga bowl maksud gitu. lo, singing Iya. bowl. Iya, itu nggak harus kayak gitu. Jadi ternyata kalau menurut Marie Kondo, ketika lo decluttering itu Menurut sebenarnya lo dong, lo kan udah decluttering, ayo dong. iya dong. Jadi kalau decluttering itu bikin lo lebih happy, bikin lo lebih lega, lebih luas gitu loh. Karena barang-barangnya keluar. Barang-barangnya keluar karena ternyata barang benda mati yang nggak kepake lagi itu dia tuh nyerap energi, drain your energy. Nih baca buku gue nih. Wah. Chapter 2, gue bahas itu semua. Bikin happy. Jadi ketika lo ngeluarin barang, apalagi barang ini berguna buat orang lain, lo lebih happy lagi kan. Jadi dapat double gitu lo rasa happy-nya. Nah, apalagi itu tuh kan ada momen kan di setiap barang tuh itu mantan-mantan lo yang sebenarnya Yeah. lo juga unfinished business, lo get rid. Ketika lo buang, itu bakal menemukan jodohnya sendiri. Betul. Gitu. Gitu. Jadinya lo hanya akan keep barang-barang yang emang lo suka, lo senang, dan lo tahu kalau dia itu tuh ada, hadir. Jadi lo hadir, barang itu hadir gitu. Atau gue tahan semua barang-barangnya gue sampai 5.000 ton. Terus lo bikin kayak gue. Lo bikin prototype ya, gue seneng sih. Asal lo bukanya di Bekasi atau di Bogor. Jadi kita kolaborasi. Boleh. Kak, ini gimana ya, Kak? Aduh ampun. Tapi ya Oke. abis lo bisa decluttering baju, decluttering jiwa lo akan bisa decluttering lingkungan lo bisa detach attach. Kayak gue nih tadi kan tahu punya masalah itu, tapi kan banyak orang tuh nggak sadar dia punya permasalahan ini itu. Jadi ketika kita lebih sadar, lebih mindful, kita tahu apa aja yang kita butuhin, apa aja yang kita perlu perbaiki. Keren. Ketika lo beres terus, jiwa lo juga akan upgrading. Apa ya yang lo kurang, lo pengen belajar apa ya yang lo harus lepas. Jadi kita akan belajar untuk tidak menjadi greedy. Exactly. Keren banget. At some moment ya di umur-umur Itu kalimat itu kayak
Wah, ini kena di sini nih tadi, seret gitu. Ada momen lo akan ada menemukan lo happy ngeliat orang beres-beres. Benar. Iya kan? Dan lo bantuin kan? Kok gue bantuin dia gitu. Jadi kita beres-beres itu tuh bikin lo happy. Gue kalau makan cuci piring biasanya gue malam. Kenapa? Menunda juga Iya. itu berarti rezeki orang tuh kadang invoice-nya susah cair karena lo juga Karena menunda. nunda-nunda. One thing leads to Ini cocokologi another. nggak sih? Iya. Cocokologi itu energi, vibrasi. Jadi kayak orang juga kayak, aduh cash flow-nya nih berantakan nih kalau gue transfer di masa besok aja deh. Karena lo tunda-tunda. Akhirnya rezeki yang harusnya nyampe sama lo juga ditunda juga kesana. Iya. Pulang ini gue nyuci piring. apapun kerjaan apapun lo jangan nunda. Jangan ditunda-tunda. Misalkan ya? lo minta tolong sama orang dan itu tuh berbayar atau enggak lo bayar sesuatu, jangan ditunda karena jangan sampai kita bayar orang itu dia udah kering keringetnya. Itu juga hal-hal yang memang sangat filosofis banget supaya kita menghargai sesama manusia. Tuh, jadi Kayak banyak gitu-gitu. banget loh. Kita mulai dari ngomongin recycle, dari baju bekas Sampai jiwa, guys. Sampai jiwa, guys. Iya kan, kurang apa? Jadi kalau Ini buat lo, ntar lo baca. Seriusan? UTS besok. Jadi kalau penasaran bisa baca bukunya. Ini kalau mau cari bisa di mana nih? Bisa Di langsung Subo ke- atau bisa di Subo Family. langsung DM aja. Tinggal follow, DM mau kolaborasi, mau tanya-tanya karena kayak biasa lo pacaran kan paling ke mall, belanja Iya. lagi ujungnya. Iya. Betul, Piknik betul. oke lah ya, walaupun sekarang udah mulai banyak ya. Sekarang bisa ke Subo. Subo ya? Piknik di Subo lucu. Tuh, bisa piknik Udah Subo. sih, Dan lo juga bisa fix, ngelakuin fix, kegiatan fix, lain fix, kayak fix. tadi. Iya, Bisa ikut iya. workshop, bikin jewelry dan segala macam. Lo bisa ngekos lagi di Subo, enggak deh? Beneran? Bisa bener banyak ya. Gue mau bikin residensi artis bentar lagi. Oh, gitu. Jadi kan si Subo itu tuh pinginnya tuh naiknya ke galeri. Jadi kayak setiap sebulan sekali ada recycling artis yang kita come up, emerging artis, terus dari luar kota apa dari luar negeri terus bisa nginep juga jadi residensi. Boom. Karena gue tuh sering banget residensi, karena gue nge-base di Tokyo juga kan. Jadi gue bolak-balik Tokyo untuk residensi dan untuk belajar banyak. Karena ya indah, beautiful soul. Ketemu sama orang-orang yang Gue 27 inspiring. tahun hidup nih, gue kepengen banget pergi ke Jepang. Nggak kesampean. Belum. Bisa. gua aja. Tapi kalau udah di cluttering bisa. Tapi Sudah dia memerah. decluttering itu tuh bisa lo jual, bisa lo kasihin macam-macam. Bener. Iya, makanya sekarang kan rame pre-love dan Sah thrifting banget. ya kan. Tapi by the way barang-barang ini ada pamerannya nggak sih, kita bisa lihat di mana? Besok tuh gue di BDD, di BDD. Bintaro Design District. Oh, tanggal berapa? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Aduh, ditanya. Ya dia lupa lagi tanggalnya. Pokoknya tuh kayaknya aduh lupa lagi. 9 Oktober apa 19? Kalau itu sempet yang gue liat di Asta tuh ada ya? Asta baru pulang. Oh, baru Di Sahid aja, Sahid yang 8 di meter Sahid tuh. ya. Hotel Kalau Sahid. penasaran, pengen lihat hasilnya ya kan? Hotel macem-macem. Sahid. Terus di Subo juga Di banyak Subo. banget. Subo udah bisa pasti lihat. itu pusatnya ya? Oh, dialog gue lagi ada pameran juga, gue bareng Andin yang itu warna-warna sama teman-teman disable anak kecil. Di situ ada pameran, ada Stali juga di belakangnya. Tuh dia, bisa tuh. Jadi kalau banyak. penasaran, pengen lihat, pengen tahu, ya kan? Langsung aja dimampirin, dilihat, cek-cek. Ini seru banget loh posternya ya kan? Kalau tadi lihat apa buat yang climbing ya? Ada juga buat Ini. climbing ya? Tapi ini density-nya belum Belum ya? dihitungin. Itu kemarin kita baru pulang dari G Art Plus, jadi ada pameran di Salatiga. Oh, gitu. Ini nih yang bakal pameran di London. Wow. Ini Nah, ini dia nih. batik ikan Ini batik itu beneran warna ya? alami. Ya, ini batik tulis. Ini Ini- pakai akasia sama apa namanya eukaliptus. Oh. Ini belum full. Ini aku hand embroidery bunganya satu-satu. Ini tuh vegan ya? Vegan silk. Orang-orang pada bilangnya gitu biar keren. Tapi gue nggak tahu kenapa mereka bilangnya gitu. Kan kalau sekarang kan orang udah anti apa namanya kayak leather asli enggak, mereka jadi pakai vegan leather. Nah, ini Terus juga bahan juga jadi pakai vegan. menarik nih, Za. Ini juga nanti bakal ke London juga. Ini pameran di cute London. deh. Nah, Ada ini pakai recycling glass. Ini bikin glass bead. Ini dari Jombang. Oh gitu. Cute banget. Ini ada rencana bikin produk banyak-banyak gini nggak sih atau cuman limited edition? Gitu? Enggak, kalau kamu mau juga nanti aku bisa bikinin. Kalau ini kan kita udah beli capnya semua, terus bisa satuan celupnya. Dapat ide dari mana sih, Kak? Tiba-tiba ada kayak Traveling. baju ke sepatu masih oke lah ya. Tiba-tiba ada batu bata. Tiba-tiba ada wall climbing Oh, gitu. gue merespon masalah. Oh, Iya kan, karena ada masalah apa solusinya apa, masalah apa solusinya apa. Karena gue tuh emang kehidupan gue turun naik tangga doang.
Ini gue ke Kemang deket kan di Cipete. Kadang gue kayak mikir 2 kali kalau misalkan harus keluar. Harus jauh-jauh ya. Kecuali keluar kota gitu. Gitu. Nah ini tuh kemarin baru pulang dari Fuji Yoshida. Ini 2 ini. Gue abis pameran dapat LPDP pelaku budaya. Oh, gitu. Jadi kita belajar keluar masuk teman-teman yang ada namanya Yamanashi, satu prefecture. Dia tuh belajar tentang silk, belajar tentang serat alami dan pewarna alami di situ di Jepang. Itu dia belajar juga nggak sih cara apa sih kita bilangnya bukan recycling, tapi ya bahan ini tuh bisa diserap bumi apa enggak, apa gimana? Iya, biodegradable. Exactly ya. Iya, serat alami. Serat alami tuh udah pasti ini tuh. Jangan ya, amit-amit. Jadi lo buang ke tanah tuh ini bisa nyerap karena ini pewarna alami dan ini tuh dan ini masih ramah lingkungan ya. Ini kalau ini dia kan yang tadi akasia eukaliptus itu. Gitu. Jadi kalau lo punya barang makanya jangan asal-asal buang. Lo harus ngerti juga beli dari mana. Kehidupan sustainable sama sirkular itu tuh misalkan nih temen lo ada BU banget, dia mau jual bajunya, mending lo beli dari temen lo daripada lo beli dari barang yang murah. Mending nyicil atau apa, jadi ngebantu teman, ngebantu usaha teman itu lebih sirkular ekonomi. Oke, saling membantu. Iya, terus kalau mau beli pre-love, belilah dari yang sesuai jarak. Kalau di e-commerce yang depannya C tuh, kan kita bisa lihat nih, ini Jakarta Selatan. Iya. Itu lebih sirkular karena emisi yang untuk nganterinnya juga kan. Iya. Karena emisi juga ya Kak? Karena gue kerja sama Carbon Ethic juga kan. Betul, karbon. Gitu. Kan banyak sebenarnya. Ya kan, apa yang lo lakukan, ini sebenarnya efeknya panjang ke depannya. Panjang. Jadi lo harus benar-benar pikirin ketika kita mengkonsumsi sesuatu, baik nggak, bijak nggak, apalagi buat kehidupan berikutnya. Oh, kalau di rumah, kalau mau di Get a Rid donasi pakaiannya tuh bisa kerjasama sama Recosystem. Kita tuh emang sehari-hari sama Recosystem juga. Dan Andin salah satu orang orang kayak influencer di Recosystem yang emang ngajakin orang supaya pilah sampah. Kalian bisa tuh donasi ke Recosystem, itu nanti nyampenya ke Setali. Pandawara Group. Pandawara tuh di sungai ya. Sungai gitu kan. Belum pernah ketemu lagi gue. Kan Kakak berkecimpung di sini. belum ketemu dia. Dia kontennya isinya sampah. Literally sampah. Gitu, tapi sampahnya tuh kocak ya. Masih kayak kita bisa memilih. Gue nggak pernah ini lagi. Nantilah. Gue belajar Pandawara Group. Tapi ini juga lumayan aromanya kencang. Ini udah dicuci berapa kali? Masih Indigo, ada ya? Indigo tuh kencang banget. Kayak pewarna alamnya tuh lumayan kencang. Kalau ini tree bark nih. Jadi kalau dibeli berapa nih harganya? Kalau yang ini itu sekitar 1 sampai 1,5. Ini ya? Karena ininya apa namanya? Kainnya. Nah, kalau yang ini kain katun biasa, ini masih dijual kayaknya di Ombe Coffee ini 900.000. Ini kayaknya Ombe Coffee itu bikin dompet juga nggak sih? Iya, nanti bikin coaster kalau sama aku. Dompet kayaknya itu kolaborasi lain. Aku lihatnya yang dompet itu. Oke. Nah, aku nanti ada di Ombe tanggal 22, mereka bikin market. 22 besok ya. Bikin market di Ombe Menteng. Terus kita juga ada workshopnya Setali juga. Terus kita pada nge-DJ tuh anak-anak Setali pakai piringan hitam, termasuk aku juga. Keren. Jadi memang cool factor tuh penting juga sih buat kayak orang, wah, gue kayak jadi ngerasa keren nih. Padahal di balik kekerenan itu mereka feel good. Karena sustainable fashion tuh nggak mesti yang lo beli yang certified dari desainer atau gitu. apa. Walau kalau lo suka banget itu desainer ya belilah, menabung gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau lo mengkolek ya sama aja lo hoarder juga. Sama aja ya, hoarder juga ujung-ujung. Bukan gue itu. Bener. Karena duit lo nggak ada. Gak ada. Bisa kalau ada uang. Cepat sekali saya balasnya. Cepat sekali. Udah. Ini gimana cara makainya? Ini emang dipakai kayak gini? Iya, dililit. Coba bisa jadi bawahan, jadi selimut juga bisa. Gitu kan ya. Coba. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru di Live in 30 Minutes barengan Yayasan Kehati. Saya Arza Ruby dan juga ada Dimas. Dan juga ada Intan. Tonton episode seru berikutnya cuman di Live in 30 Minutes.